Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. ففي هذا اليوم ألتقيكم في درس بعنوان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الآن في أي سؤال في رقم كم؟ السادس. السؤال السادس. قال السائل, penanya mengatakan kepada Syekh, hal man intama ilal jama'ati yu'tabaru mubtadi'an. Wahai Syekh, apakah seseorang yang berafiliasi, ya, al-intima yakni berafiliasi atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, baik kelompok-kelompok berupa ormas atau komunitas-komunitas atau kelompok dalam artian yang sama-sama di atas satu pemikiran, apakah sekedar bergabung dengan kelompok tersebut langsung dihukumi sebagai ahlil bid'ah? Maka jawabannya hadza hasbal jama'at. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini tergantung dari kelompok-kelompoknya itu. Fal jama'at allati 'indaha mukhalafatun lil kitabi was sunnah yu'tabarul muntami ilaiha mubtadi'an. Maka kelompok-kelompok yang di dalam kelompok tersebut memiliki berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, yakni menyimpang dari kitabullah, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang masuk di situ, maka yang masuk di dalamnya itu juga berarti satu kolam, sama-sama ahlil bid'ah bersama kelompok-kelompok tersebut. Tapi di sini ada footnote yang dibawakan oleh Syekh Abu Abdillah Jamal ibn Furaihan al-Harithi rahimahullahu ta'ala. Ada ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwanya. Kata beliau, walaysa li ahadin an yansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwala wa yu'adi 'alaiha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, tidak boleh bagi siapapun di umat ini mengkultuskan seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengkultuskan orang tersebut, yakni membangun wala wal baroknya di atas person itu. Ya, dia mengkultuskan seseorang, dijadikan seseorang ini sebagai barometer wala wal baroknya. Siapa yang mencintai tokoh ini, maka saya mencintainya. Tapi siapa yang membenci tokoh ini, maka saya membencinya. Karena personnya, karena individunya. Meskipun orang yang dikultuskan ini punya penyimpangan-penyimpangan yang banyak, punya kesesatan-kesesatan yang banyak, nggak peduli dia. Yang penting dia membangun wala wal baroknya,
loyalitasnya di atas orang tersebut, di atas tokoh tersebut. Maka ini gak boleh, kata beliau. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah tidak mengkultuskan siapapun, tidak fanatik kepada siapapun, kecuali kepada Nabi SAW. Maka dari sini ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ahlu sunnah tidak boleh menjadikan siapapun sebagai maskotnya manhaj salaf. Nggak boleh. Ketika antum melihat ada mungkin seorang ulama, seorang syekh atau seorang ustadz yang di atas manhaj salaf, maka ikuti dia, ambil ilmunya karena sebab dia di atas manhaj salaf. Cintai dia bukan karena personnya, tapi karena dia berada di atas manhaj salaf. Itu namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Anda mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Anda cinta dengan seorang syekh, Anda cinta dengan seorang ustadz karena kecintaan Anda kepada Allah, yaitu karena ustadz tersebut, syekh tersebut di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang lurus. Ya. Namun Anda diuji ketika Anda mencintai seorang syekh, ketika Anda mencintai seorang ustadz, Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ustadz tersebut menyimpang dari manhaj salaf, menyimpang dari akidah sahihah, maka kecintaan Anda diuji sama Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda memang benar-benar mencintai ustadz tersebut, mencintai syekh tersebut karena Allah, maka harusnya ketika ustadz tersebut menyimpang, maka berubah juga kecintaan Anda menjadi al-bughd, menjadi kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Anda tetap mencintainya, tetap membelanya, tetap mengkultuskannya, mengagung-agungkannya, maka berarti selama ini Anda mencintai ustadz tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditekankan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu dalam kitabnya Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Beliau mengatakan Al-Firqatun Najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin wala tata'assab liwahidin minhum. Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah, itu menghormati para ulama, yang menghormati para ahli ilmu, namun mereka tidak fanatik sedikit pun. Ya, mereka tidak fanatik terhadap salah seorang pun dari para ulama tersebut. Ini membantah tuduhan ahli bid'ah yang mengatakan, menuduh Ahlus Sunnah itu fanatiknya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fanatiknya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, fanatiknya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita jawab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan ulama-ulama yang lainnya, mereka hanya meneruskan tongkat estafet dari para ulama-ulama sebelumnya. Mereka bukan membuat akidah baru. Mereka tidak sedang membuat manhaj baru. Wallah, demi Allah, seandainya Syekhul Islam membuat akidah baru, membuat manhaj baru yang bertentangan dengan manhaj salaf, maka bagaimana sikap kita? Kita tinggalkan Syekhul Islam. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama-ulama yang lain, mereka hanya sekedar mengikuti manhaj yang sudah ada, meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama as-salaf, bukan sedang membuat thariqah yang baru. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau tokoh-tokoh mereka memang sedang membuat thariqah yang baru, membuat manhaj yang baru yang berbeda dengan jalannya para salaf. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekhul Islam, wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghaira kalamillahi wa rasulihi wa majtama'at alaihi al-ummah. Dan Ahlus Sunnah itu tidak mengkultuskan ucapan siapapun, ya, tidak mengkultuskan ucapan siapapun yang mana dia berwala wal bara di atas ucapan tersebut, selain firman Allah, selain sabda Nabi SAW, dan apa yang disepakati oleh para salaf. Maka fanatik kita adalah qala Allah, qala Rasul,
dan apa yang dipahami oleh para salaf. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu fanatik kita berputar di atas itu. Ya, tidak fanatik di atas ucapan siapapun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bal hadza min fi'li ahlil bid'ah alladzina yansibuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna bihi ala dzalikal kalam aw tilkan nisbah wa yu'adun. Bahkan menjadikan sosok tertentu, mengkultuskan sosok tertentu, atau mengkultuskan suatu ucapan tertentu yang itu bukan ucapan Allah dan Rasulnya, kemudian dikultuskan, dia berwala dan dia berbarok di atas ucapan tersebut, itu adalah perbuatannya ahlil bid'ah. Contoh misalnya orang-orang ikhwanul muslimin, mereka menjadikan simbol mereka siapa? Yang mereka wala wal barok di atasnya? Hasan al-Banna, Sayyid Qutb wa amthalihima, atau yang semisal dengan mereka berdua. Semua ucapan Hasan al-Banna, semua ucapan Sayyid Qutb mereka jadikan sebagai tolak ukur barometer wala wal baroknya di atas itu. Ya, padahal jelas-jelas menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah, namun tetap dijadikan sebagai barometer, dijadikan sebagai tolak ukur wala wal bara. Itu kebiasaannya ahlil bid'ah. Maka ahlu sunnah tidak. Ya, tadi ahlu sunnah, antum mengambil ucapan seorang ustadz itu karena kesesuaian ucapannya dengan qala Allah, kesesuaian ucapannya dengan sabda Nabi SAW, dan karena ustadz tersebut mengucapkan sesuai dengan pemahaman as-salaf, ya, maka antum ambil ucapannya. Ya, antum mencintai orangnya karena itu. Namun kapan ucapannya menyimpang dari qala Allah, kapan ucapannya menyimpang dari sabda Nabi, kapan ucapannya menyimpang dari manhaj salaf, maka Anda tinggalkan juga kecintaan Anda kepada orang tersebut. Kemudian lanjut di sini kata Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi. Kata beliau, waqala Syekh Bakar, berkata Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau menukil ucapan Syekhul Islam tadi, beliau mengatakan, wa hadhihi halu katsirin minal jama'at wal ahzabil islamiyatil yauma. Inilah realita kondisi kebanyakan kelompok-kelompok atau golongan-golongan Islam hari ini. Annahum yansibuna ashkhasan qadatan lahum. Mereka menjadikan person-person tertentu sebagai maskot bagi mereka, sebagai simbol bagi mereka. Kalau firman Allah dilecehkan, agama Allah diinjak-injak dengan kesyirikan, sunnah Nabi diinjak-injak dengan kebid'ahan, mereka summum bukmun umyun. Tapi kalau tokoh mereka dibantah, tokoh mereka dikritik, kiamatul kubro, langsung mencak-mencak marah. Ini kebiasaan siapa? Ahlil bid'ah. Adapun ahlu sunnah tidak. Ya, ahlu sunnah wala wal baroknya tadi di atas qala Allah, di atas sunnah Nabi SAW. Fayuwaluna awliya'ahum wa yu'aduna a'da'ahum. Ahlul bid'ah mencintai orang-orang yang mencintai tokoh-tokoh mereka dan memusuhi, membenci orang-orang yang memusuhi tokoh-tokoh mereka. Wa yuti'unahum fi kulli ma yuftuna lahum dunar ruju'i ilal kitabi was sunnah. Ini tokoh-tokohnya ahlil bid'ah ini, mereka taati, sama ahlil bid'ah ditaati. Apapun yang diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka itu seperti wahyu yang turun dari langit, ditaati sepenuhnya tanpa melihat apakah ucapannya, fatwanya itu sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, nggak peduli. Sing penting opo jari kiai, sing penting opo jari ustad.
Ini kondisi ahli bid'ah. Wa duna an yas'aluhum an adillatihim fima yaqulun au yuftun. Dan mereka langsung mentaatinya tanpa mereka bertanya dalilnya apa. Kemudian tanpa mereka bertanya sandaran hukumnya apa. Karena ada sebagian tokoh-tokoh ahli bid'ah itu resah dengan sebagian orang di zaman sekarang. Itu disebutkan. Kita pernah lihat salah satu potongan ceramah salah satu dai ahli bid'ah di negeri kita, Pak Kumis. Dia pernah mengatakan repot jadi dai di zaman sekarang ini, jadi ustadz di zaman sekarang ini. Karena dikit-dikit tanya dalil, kata dia. Pusing dia, karena umat Islam sekarang dikit-dikit apa? Dikit-dikit tanya dalil, mulai kritis. Karena menurut dia kalau dulu itu dia ngomong apapun ngalor ngidul kemana, ganggu saja umat Islam itu. Tapi sekarang mulai muncul orang-orang yang kritis. Ketika disebutkan begini, ini amalan ini, wirid begini, kalau pingin ini maka amalkan ini. Mesti ditanya dalil katanya. Ini repot jadi ustadz di zaman sekarang katanya gitu. Itu karena mereka tidak memiliki sandaran dalil dari bid'ah-bid'ahnya. Baik. Kemudian kita lanjut ke as-su'al as-sabi'. Qala as-sa'il, ma ra'yukum fil jama'at ka hukmin 'am. Penanya bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang kelompok-kelompok yang dihukumi sama rata semuanya? Ini artinya pluralisme manhaj. Karena ada sebagian orang yang menganggap semua kelompok-kelompok di dalam Islam itu jangan dibeda-bedakan. Mereka semua sama-sama muslimun, sama-sama orang Islam. Jangan dibeda-bedakan, ini ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah, ini ikhwanul muslimin, ini mu'tazilah, ini jahmiyah. Jangan. Mereka sama-sama muslimun. Bagaimana pendapat Anda? Dan maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala, kullu man khalafa jama'ata ahli sunnati wal jama'ah atau ahli sunnah fahuwa dhal. Siapapun yang menyelisihi, siapapun tanpa terkecuali, siapapun yang menyelisihi ahlus sunnah dalam pokok-pokok akidah ahli sunnah, siapa yang menyelisihinya maka dia dhalun, dia tersesat, dia orang yang menyimpang. Ma indana illa jama'atun wahidah. Tidak ada bagi kita kecuali hanya satu jamaah saja. Ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW mengatakan, kulluhum sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Ma ana alaihi, qala ma ana alaihi wa ashabi. Qala wa fi riwayah qala al jamaah. Maka kata beliau, tidak ada di sisi kami kecuali hanya satu firqah, satu jamaah saja. Siapa mereka? Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah, meninggalkan ar-ra'yu, meninggalkan orang-orang yang mulai beragama dengan akalnya, dengan rasio. Tapi ahlu sunnah menegaskan bahwa saya beragama, kita beragama dengan sunnah, dengan ajarannya Nabi SAW. Mereka disebut ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Mereka bersatu di atas sunnah itu. Atau juga ahlul jamaah karena mereka senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, yaitu bersama jamaatul muslimin yang di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Mungkin akan ada pembahasan tentang makna al-jamaah. Kemudian kata beliau, wa man khalafa hadhil jamaah fahuwa mukhalifun liman hajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyelisihi ahlus sunnah, menyelisihi di sini adalah dalam masalah-masalah yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Perlu dijelaskan bahwa al-masail, masalah-masalah al-khilafiyah, al-masail al-khilafiyah naw'an. Masalah khilafiyah itu ada dua.
Ini sering digoreng sama ahli bid'ah ya. Jangan suka nyinggung-nyinggung masalah khilafiyah katanya. Dikit-dikit khilafiyah. Oh itu kan khilafiyah, nggak usah dibesar-besarkan. Sampai pernah kita itu khutbah Jumat di salah satu masjid. Di mimbarnya itu ada tulisan itu. Peringatan buat khotibnya. Yang pertama, khutbah maksimal 20 menit. Oke, siap. Kemudian yang kedua, khotib dilarang berbicara politik. Oh iya, siap. Ya, yang ketiga, khotib dilarang menyinggung masalah khilafiyah. Ini tanda tanya ini. Apa maksudnya masalah khilafiyah ini? Karena ini kalimat mujmal. Perlu tafsil, perlu rincian. Apa maksudnya kalimat masalah khilafiyah ini? Maka al-masail al-khilafiyah tanqasimu ila nau'ain. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-masail allati yasuhul khilafu fiha. Yaitu masalah-masalah khilafiyah yang memang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Wa aktsaruha fil fiqh atau fil ibadat atau fil muamalat. Kebanyakannya adalah perkara-perkara fikih. Kebanyakannya perkara-perkara muamalah, perkara-perkara ibadah. Kebanyakannya, meskipun nggak boleh dikatakan semuanya. Karena ada masalah fikih yang nggak boleh khilaf. Apa contohnya? Habis yang kemarin kecil-kecil ini ada. Atau saya rampungkan dulu saja. Anda rampungkan dulu saja. Yang pertama, permasalahan yang boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, seperti ikhtalafal ulama fi miqdarin naum alladhi yanqudul wudu. Para ulama khilaf tentang kadar tidur yang bisa membatalkan wudu. Ya, ikhtalafal ulama fi mas'i adzakar hal yanqudul wudu aw la yanqudul wudu. Para ulama khilaf tentang menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu. Ya, masalah-masalah seperti ini maka la yushanni' ba'duhu ba'dah. Tidak boleh keras-kerasan, atos-atosan dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, tidak boleh keras-kerasan dalam masalah seperti ini. Ya, masalah khilafiyah yang memang terbuka pintu ijtihad. Contoh kalau yang kontemporer di zaman sekarang seperti misalnya kemarin waktu Covid. Antara yang soft renggang sama soft yang rapat. Ya, ini termasuk masalah khilafiyah yang memang boleh khilaf di dalamnya. La yushanni' ba'duna ba'dah. Tidak boleh kita saling keras-kerasan dalam masalah hal seperti ini. Meskipun kita tetap dituntut untuk mencari dan mengambil pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut. Namun kalau ada yang menyelisihi kita, maka kita toleransi, legowo, lapang dada, tidak la yudallal, tidak disesatkan gara-gara itu. Faham tuh jamaah? Baik. Kemudian yang kedua, al-masail allati la yasuhul khilafu fiha. Masalah khilafiyah yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya. Kenapa? Karena dalam masalah seperti ini al-haqqu fihi wahid. Kebenaran itu cuma satu. La yata'addad. Kebenarannya tidak berbilang. Kebenaran tidak dua, tidak tiga, tapi kebenaran hanya satu. Seperti kebanyakan masalah-masalah akidah. Aktsaru masailil aqaid mujma'un 'alaiha. Kebanyakan masalah-masalah akidah illa nazran qalilan, kecuali sedikit dari masalah akidah. Tapi kebanyakannya perkara akidah ini perkara yang apa? Disepakati. Ya, perkara-perkara yang disepakati, tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Maka barang siapa yang menyelisihi imma ayyakuna kafiran atau imma an yakuna mubtadi'an. Kalau yang menyelisihi masalah ini yang kedua ini, kalau enggak kafir maka dia ahlil bid'ah. Yudallal sahibuhu. Yang menyimpang maka disesatkan. Ya, wa yushaddad, harus dikerasi. Ya, wa yubayyin khata'ahu, harus dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Ya, maka jangan kebalik.
Sebagian orang kebalik. Masalah-masalah yang harusnya kita lembek, kita toleransi, justru kenceng di situ. Keras, gak kena ditekuk. Gak bisa ditekuk-tekuk lagi. Tapi pada masalah-masalah yang gak boleh ada khilaf, harusnya kenceng di situ, justru malah lembek, lunak. Apalagi pakai ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Digoreng kemana-mana ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapatku benar, tapi mungkin masih ada kemungkinan salahnya. Pendapat selainku salah, tapi mungkin ada benarnya. Ini ucapan ini digoreng kemana-mana. Tuh lihat, Imam Syafi'i menghormati perbedaan pendapat. Ya, nggak seperti ini yang katanya Salafi ini. Kalau sudah mengeluarkan pendapat, kaku, nggak bisa diganggu gugat. Wis pokoknya dia tok yang paling benar. Maka kita jawab, lu lihat-lihat dulu pendapatnya. Al-Imam Syafi'i mengucapkan demikian dalam masalah yang mana tadi? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kita terapkan ucapan Imam Syafi'i. Iya. Pendapatku benar, tapi mungkin masih ada salahnya. Pendapat selainku salah, tapi mungkin ada sisi benarnya. Mungkin kebenaran ada pada dia. Boleh. Tapi masalah-masalah yang nggak boleh ada khilaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masalah takdir, masalah sikap kepada ahli bid'ah, sikap kepada penguasa, ini perkara yang disepakati. Ya, maka terapkan ucapan Imam Syafi'i yang lain, yaitu sikap Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam. Bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam? Falyarfa' yadahu. Nah, fadal. An yudrabu bil jaridi wan ni'al. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Thumma yutafu bainal asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata beliau, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, maka mereka harus dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sandal-sandal. Kemudian diajak tawaf keliling kampung-kampung. Ya, sambil dipukul-pukuli gitu. Diajak keliling-keliling kampung. Kemudian dikumandangkan, diumumkan kepada halayak ramai. Inilah balasan bagi yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu sikap Imam Syafi'i. Kalau tentang masalah-masalah yang tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Antum tadi tak kasih pertanyaan apa tadi? Hah? Yang saya bilang ana selesaikan ini dulu. Hah? Oh ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan masalah fikih, ya, masalah fikih, tapi nggak boleh ada khilaf di dalamnya. Dan masalah akidah yang boleh ada khilaf di dalamnya. Karena tadi kan harusnya masalah fikih itu boleh khilaf, boleh berbeda pendapat. Masalah akidah nggak boleh berbeda pendapat. Ya, awalnya gitu. Tapi ada sedikit, nggak banyak, sedikit. Ada masalah akidah yang boleh berbeda pendapat. Dan ada masalah fikih yang tidak boleh berbeda pendapat. Siapa yang bisa ngasih contoh? Maafi, mustahi, la ahad, taib, labas. Masalah fikih, misalnya yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya,
Seperti wujubus shalah, tentang wajibnya sholat. Sholat masalah apa? Fikih. Ketika Anda mengatakan bahwa berpendapat sholat fardu, ya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kemudian ada teman Anda mengatakan tidak wajib. Ya, tapi mustahab kata dia. Insya'a fa'ala wa insya'a taraka. Kalau mau dikerjakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak wajib. La yukallifullahu nafsan. Sikap Anda bagaimana? Lembek atau keras? Padahal ini masalah apa? Fikih. Ya, wujubuz zakah, ya terutama yang berkaitan dengan al-arkan, arkanul Islam, berkaitan dengan rukun-rukun Islam ini. Kemudian perkara akidah. Ya, perkara-perkara akidah yang ada orang yang menyelisihinya, namun diperbolehkan menyelisihi dalam masalah-masalah akidah seperti ini. Apa contohnya? Sudah dikasih keringanan, yang masalah fikih sudah terjawab. Sekarang masalah akidah. Perbedaan akidah yang ditolerir, artinya yang menyelisihi kita dalam masalah akidah seperti ini, la yudallal wala yubadda' wala yukaffar. Yaitu perbedaan tentang awwalu ma khalaqallah minal makhluqat. Siapa yang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya? Al-qalam awil arsh. Pena ataukah arsh? Para ulama khilaf, mana yang lebih dulu diciptakan, pena atau al-arsh? Para ulama khilaf fima yuzan yaumal qiyamah. Para ulama khilaf tentang apa yang ditimbang pada hari kiamat. Apakah yang ditimbang adalah al-amal, amalan seseorang, ataukah yang ditimbang adalah as-sijillat, catatan-catatan amalnya, atau yang ditimbang adalah al-amil, orangnya itu yang ditimbang. Ya. Dan masalah-masalah lain dalam perkara akidah. Ya. Yang seorang boleh berbeda pendapat di dalam masalah ini. Namun perlu ditekankan bahwa semua perbedaan dalam masalah akidah masbukun bi ijma'in sabik. Sebelumnya itu sudah ada kesepakatan. Sebelumnya sudah ada ijma'. Namun muncul khilaf setelahnya. Ya, muncul khilaf setelahnya. Kepanjangan kalau kita bahas terus masalah ini. Kembali ke sini, maka siapapun yang menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah-masalah la yasuhul khilaf, menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara-perkara yang tidak boleh ada perselisihan di situ. Maka barang siapa yang menyelisihinya, maka dia tadi dhalun, tersesat. Fahuwa mukhalifun liman hajir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyelisihi manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau ada perbedaan pendapat misalnya sama guru antum, ya, sama ustadz antum dalam masalah-masalah yang memang diperbolehkan berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tapi ingat, perbedaan pendapat, pendapat yang antum pegang bukan karena antum cocok dengan pendapat itu. Ya, bukan karena hawa nafsu antum cocok dengan pendapat tersebut, tidak. Tapi memang antum menganggap dalil yang ada dalam pendapat ini itu lebih kuat daripada pendapat yang kedua yang antum selisihi. Ya, tapi kalau dalam masalah yang tidak boleh ada perbedaan, maka nggak boleh antum berbeda di situ. Kemudian kata Syekh, wa naqulu aidan, dan kita juga mengatakan, kullu man khalafa ahlas sunnati wal jamaah fahuwa min ahlil ahwa. Siapapun yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah orang-orang pengekor hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Wal mukhalafat takhtalifu fil hukmi bit tadlil au bit takfir hasba kibariha
wa sighariha wa bu'diha wa qurbiha minal haq. Dan namanya penyimpangan, kesesatan, ya, itu tidak satu tingkatan. Ya, al-khata' laisa ala darajatin wahidah. Penyimpangan itu tidak dalam satu level, tapi bertingkat-tingkat. Nah, kapan orang tersebut dikatakan ahli bid'ah, sesat, menyimpang, atau bahkan dikafirkan, itu tergantung dari penyimpangan yang dia jatuh di dalamnya. Semakin jauh dari ajaran Nabi, semakin jauh dari manhaj salaf, maka iya, dia dikatakan kafir bahkan. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Syiah Rafidhah, penyimpangan mereka sama nggak dengan penyimpangan seperti Asy'ariyah, Maturidiyah? Sama nggak? Meskipun sama-sama menyimpang, namun berbeda kadar penyimpangannya. Orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, atau yang Kullabiyah, yang semisal dengannya, mereka masih Muslim. Sedangkan seperti Jahmiyah atau Ar-Rafidhah itu banyak dikafirkan oleh para ulama karena kesesatannya itu sudah sangat parah. Jauh kesesatannya dari al-haq. Dan di sini ada footnote. Kayaknya penting nggak footnote-nya ini? Nggak terlalu penting footnote-nya. Bukan berarti nggak penting, nggak. Artinya kayaknya sudah pernah sering kita singgung tentang masalah at-Taifah al-Mansurah atau al-Firqatun Najiyah. Ya, kurang lebih sama dari apa yang disebutkan. Tab as-su'al ats-tsamin. Su'ila asy-Syaikh hafizahullah taala, hal tukhalat al-jama'atu am tuhjar? Wahai Syekh, apakah kita ikut bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut atau kita boikot kelompok-kelompok itu? Kita jauhi kelompok-kelompok tersebut. Baik, maka Syekh hafizahullah menjawab, al-mukhalatah idza kana al-qasdu minha da'watahum mimman 'indahum ilmun wa basirah ila tamassuki bis sunnah wa tarkil khata'i fa hadha thayyib. Kata beliau, kalau bercampur, bergabung, duduk dengan ahli bid'ah dengan tujuan untuk mendakwahi mereka, ya, tujuan untuk mengajak mereka kembali kepada sunnah, mengajak mereka agar meninggalkan penyimpangan-penyimpangan mereka, maka ini thayyib, ini bagus. Tapi dengan catatan yang pertama, dipersyaratkan oleh beliau mimman indahum ilmun wa basirah, bagi yang memang memiliki ilmu. Kalau punya ilmu, bisa membantah syubhat-syubhat mereka, maka boleh engkau datangi ahli bid'ah tersebut, kemudian kau bantah syubhat-syubhatnya. Atau kau masuk di grupnya ahli bid'ah, kemudian kau bantah syubhat-syubhatnya tersebut, bagi yang memiliki ilmu. Tapi kalau yang nggak punya ilmu gimana? Boleh nggak? Ya, tidak boleh. Khusus bagi yang memiliki ilmu. Dan setiap orang tahu kadar dirinya masing-masing. Ya, pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kita su'udzon sama diri kita. Ya, jangan merasa kita ini ilmunya sudah tinggi sehingga nekat kita masuk-masuk di grup-grupnya ahli bidah dengan alasan ingin mendakwahi mereka supaya mereka sadar dari kekeliruannya. Niat saya baik supaya mereka ini meninggalkan bid'ahnya dan berpegang dengan sunnah, mengikuti manhaj salaf. Maka saya masuk ke ormasnya, saya gabung ke yayasannya. Niatnya baik awalnya, tapi ternyata lama-kelamaan apa? Diwarnai sama mereka. Awalnya niatnya untuk mewarnai ahli bid'ah, ternyata masuk di sana dia yang diwarnai sama ahli bid'ahnya. Niat awalnya ingin gepui ahli bid'ah, gepui dalam tanda kutip, maksudnya ingin menyadarkan ahli bid'ah, membantah syubhat-syubhat mereka. Ternyata begitu masuk di ormasnya ahli bid'ah, justru dia yang babak belur, dihajar di situ.
Satu orang ngelawan orang banyak. Jadi ini syarat yang pertama, dia harus memiliki ilmu. Kemudian di sini ada footnote. Kata beliau, "Hadza sahihun bin nisbati lil afrad, fayumkin da'watuhum wa ta'thiru 'alaihim. Amma bi'tibari taghyiril manhaj wa ta'thiri 'ala rumuzihi fala yumkin bil jumlah. Bal qad yu'athiruna 'ala man khalatahum badalan min an yata'atharu." Kata beliau, apa yang diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, yaitu boleh kita bergabung dengan ahli bid'ah, duduk di majelis mereka, ikut gabung sama kelompok mereka dengan tujuan untuk mendakwai mereka. Bagi yang memiliki ilmu itu benar, tapi kata beliau, kalau yang didakwai itu adalah person-personnya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk merubah visi dan misi organisasi ahli bid'ah tersebut, yaitu dirubah ADART-nya, visi dan misinya, logonya dirubah, ya, kemudian tokoh-tokohnya itu dirubah semuanya, maka kata beliau, ini tidak mungkin secara kebiasaan. Mustahil secara kebiasaan. Bukan berarti kita meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi beliau mengatakan demikian dilihat dari al-ghalib. Kebiasaannya memang seperti itu. Antum masuk ke satu organisasi, yang organisasi ini sudah mendarah daging kebid'ahannya, bahkan sudah ratusan tahun di atas kebid'ahannya. Antum tahu-tahu baru keluar dari Al-Kautsar, masuk sana, ingin merubah organisasi ini menjadi organisasi Ahlus Sunnah. Gimana kira-kira? Ainal ukul. Iya. Kalau ada orang kayak gitu, nanti kalau sudah keluar dari Al-Kautsar gimana? Saya mau masuk ke organisasi A. Saya mau masuk ke organisasinya Ikhwanul Muslimin. Terus saya rubah Ikhwanul Muslimin menjadi organisasi yang di atas manhaj salaf. Edan kon. Dihukumi gitu. Gak waras ente. Tapi kalau mempengaruhi, mendakwai orang-orang perorangan, individu-individunya, mungkin nggak? Mungkin. Ya, ada anggota organisasinya itu kita deketi. Kemudian kita kasih dakwah, kita ajak dia kepada sunnah, kita bantah syubhat-syubhatnya. Ini masih mungkin bagi yang memiliki apa tadi? Ilmu. Bagi yang memiliki ilmu. Dan orang ngelihat ya, kalau yang dipengaruhi ini memang orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, yang bisa ditarik kepada sunnah, nggak apa-apa, didekati, diajak sedikit-sedikit kepada sunnah. Tapi kalau yang antum deketi ini meskipun satu orang, tapi ternyata tokoh mereka, asan nggak usah, jangan. Iya, ternyata yang antum dekati ini adalah gembongnya. Ternyata tokohnya ahli bid'ah yang punya segudang syubhat bagi antum. Ya, maka tidak kita dekati. Tapi yang didekati adalah ini orang-orang awamnya yang memang mereka dhaif, mereka lemah. Maka kata beliau, justru kebanyakannya orang yang ikut masuk ke kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok ahli bid'ah, niat awalnya ingin mempengaruhi ahli bid'ah, namun ternyata ketika masuk mereka yang dipengaruhi. Dia yang dipengaruhi sama mereka, afwan. Dia yang dipengaruhi sama mereka, diwarnai sama mereka. Apalagi ya ikhwan, kalau misalnya ahli bid'ahnya baik. Iya, ahli bid'ahnya baik. Ini si ahli sunnah ini yang masuk ke sana, dikasih fasilitas-fasilitas, digaji, rumah dinas, mobil dinas, istri dinas nggak ada. Iya. Ada. Iya. Apalagi kalau ahli bid'ahnya baik, ya, maka tadi pernah kita sampaikan pepatah Arab mengatakan al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan seseorang itu bikin seseorang kebaikan dari orang lain membuat kita menjadi melempem. Iya, membuat kita jadi melempem. Sebelum masuk organisasinya ahli bid'ah ini, itu seperti macan. Ya, begitu masuk ahli bid'ahnya, dikasih gaji, fasilitas-fasilitas, berubah dari macan menjadi
Mending kucing, hamster. Jadi hamster gini sudah nggak berkutik dia. Baik. Allahul musta'an. Kata beliau, wa hadhil firaq umuman la takhruj fi da'watiha an ta'limati qadatiha ka firqatil ikhwanil muslimin wa firqatit tabligh. Kata beliau, kelompok-kelompok ini yaitu firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sudah mendarah daging kesesatannya itu, apalagi sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Jadi kesesatannya sudah mengakar kuat. Mereka ini susah untuk meninggalkan ajaran tokoh-tokoh mereka. Gak mungkin dilepaskan dari ajaran tokoh-tokoh mereka. Ana tanya kepada antum, mungkin gak Ikhwanul Muslimin, kelompok Ikhwanul Muslimin dipisahkan dari sosok Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb? Gak mungkin. Orang ketika dengar Ikhwanul Muslimin pasti Hasan al-Banna, pasti Sayyid Qutb. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Terus ada orang tahu-tahu Ahlus Sunnah masuk ke Ikhwanul Muslimin, ingin untuk meninggalkan, supaya Ikhwanul Muslimin meninggalkan ajarannya Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna. Ditendang ini Ahlus Sunnahnya. Ini Nabi ini, posisinya seperti Nabi ini, Hasan al-Banna ini. Kok mau ditinggalkan? Demikian juga firqah Jama'atut Tabligh. Ya, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Itu tokoh yang diagungkan oleh mereka. Hizbut Tahrir juga demikian. Ya, tidak bisa dihilangkan dari sosok Taqiyuddin An-Nabhani. Fakam nasahal mukhlisuna lahum wa kam kutiba fihim wa ilal an mahallakun rawih kama yuqal wa hakad dalil ala ma aqul. Kata beliau, berapa banyak nasihat-nasihat yang sudah diucapkan oleh orang-orang yang tulus untuk menasihati mereka. Berapa banyak kitab-kitab yang sudah ditulis untuk membantah mereka ini. Namun tetap mereka berada di atas penyimpangan-penyimpangan mereka. Tapi di sini ada yang menarik dari ucapannya Hasan al-Banna yang dinukil oleh beliau dari kitab Majmu' Rasail. Tulisannya Hasan al-Banna, kumpulan Rasail, risalahnya Hasan al-Banna. Tahta unwan mauqifuna minad da'awat. Di situ ada tulisan yang berjudul sikap kita terhadap kelompok-kelompok dakwah-dakwah kontemporer. Jadi Hasan al-Banna itu menulis tentang bagaimana sikap Ikhwanul Muslimin terhadap kelompok-kelompok dakwah yang ada sekarang ini. Lihat, kelihatan bagaimana hizbinya mereka. Ya, lihat bagaimana hizbinya mereka. Kata Hasan al-Banna, mauqifuna minad da'awatil mukhtalifah an nazinaha bimizani da'watina. Sikap kita terhadap kelompok-kelompok dakwah yang ada sekarang, maka kita timbang dengan dakwah kita. Jadi barometer timbangannya apa? Organisasi. Barometer timbangannya adalah dakwah kita, yakni dakwah Ikhwanul Muslimin. Fama wafaqaha famarhaban wa ma khalafaha fanahnu bara'un minhu. Yang sesuai dengan dakwah kita, kata Hasan al-Banna, maka welcome to the club. Selamat datang, kita sambut dia. Tapi yang menyelisihi dakwah kita, dakwah Ikhwanul Muslimin, dakwah mereka ini apa sih tujuannya? Meraih kekuasaan, meraih kepemimpinan. La yahtamuna bitauhid, la yuharibuna syirka wal bid'ah. Mereka tidak mementingkan masalah tauhid, tidak mementingkan masalah akidah, tidak memerangi kesyirikan, tidak memerangi kebid'ahan. Bahkan mereka mesra dengan ahli bid'ah. Maka barang siapa yang menentang dakwah kita, maka kita berlepas diri dari mereka. Ini namanya hizbiyah yang sejati. Tolak ukur bukan dari kitabullah, bukan dari sunnah, bukan dari pemahaman as-salaf, tapi tolak ukur dilihat dari organisasinya, dakwahnya dia. Ini baru namanya hizbiyah yang sejati.
Ini baru hizbi yang sebenarnya. Ya, bukan ketika kita wala wal baroknya kita di atas Al-Quran dan Sunnah, kita membantah siapapun yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita dituduh hizbi. Hizbi dari mana? Yang hizbi itu jelas-jelas, yaitu yang mengukur segala sesuatu dengan organisasinya, mengukur segala sesuatu dengan kelompoknya. Ya, itu hizbiyah yang sejati. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wahad thayyib, kata beliau, kalau yang seperti tadi kita sebutkan, maka itu bagus. Ya, antum datang ke seorang ahli bid'ah, person, individu, jangan masuk organisasinya, awas. Ya, antum masuk menemui orang ahli bid'ah yang antum lihat dia dhaif, lemah, awam, yang enggangge saja, kemudian antum pengaruhi dia untuk berpegang dengan sunnah dan meninggalkan bid'ahnya, maka ini thayyib. Wa huwa minad da'wati ilallah, dan itu termasuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana al-ikhtilatu ma'ahum min ajlil mu'anasati ma'ahum wal musahabati lahum biduni da'wah wa biduni bayanin fahadha la yajuz. Tapi kalau join dengan ahli bid'ah hanya untuk hahaha hihihi, apa itu? Ya, hanya untuk cekakaan, reunian, bercanda, tanpa mengingkari kebid'ahan mereka, tanpa mengingkari penyimpangan-penyimpangan mereka, tanpa berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada sunnah, maka ini nggak boleh. Dan ini juga berlaku bagi grup-grup WhatsApp atau grup-grup medsos. Hati-hati antum. Nggak boleh pakai HP ya? Nggak boleh ya? Oh iya, hati-hati kalau sudah pegang HP, hati-hati dengan grup-grup WA yang isinya di situ ahli bidah. Keluar dari situ. Jangan kemudian nggak enak, sungkan Ustadz. Ini alumni teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman TK, masih teman-teman playgroup juga. Kalau isinya ahli bid'ah, keluar. Tapi ini kan isinya cuman bercanda, cuman guyonan. Taib, kau di sana tidak ada dakwah kepada mereka. Kau tidak mengajak mereka kepada sunnah, tidak mengajak mereka kepada tauhid. Sudah Ustadz, tapi saya dibilang sok paling benar. Akhirnya saya dikeluarkan dari grup. Ahsan. Alhamdulillah. Iya. Memang demikian, dakwah sunnah akan terasa panas bagi ahli bid'ah. Ya, dakwah sunnah akan terasa panas dari orang-orang yang menyimpang. Maka hati-hati, keluar dari grup-grup seperti itu. Jangan dengan alasan dakwah, oh saya mendakwai mereka kok Ustadz. Tapi ternyata antum seorang diri, sedangkan di sana satu grup itu semuanya ahli bid'ah. Antum setiap hari cuman posting satu saja, yang ahli bid'ah berapa kali postingnya? Ribuan sudah. Ya, antum cuman satu. Setiap hari antum dijejali sama syubhat mereka. Kemudian kata beliau, fala yajuzu lil insani. Sudah selesai. Fala yajuzu lil insani an yukhalatal mukhalifin illa ala wajhin fihi faidatun syar'iyyah min da'watihim ilal islamis sahih wa tawdihil haqqi lahum la'allahum yarji'un. Maka tidak boleh bagi seseorang berbaur dengan orang-orang yang menyimpang kecuali apabila ada manfaat syar'i di dalamnya. Apa manfaat syar'inya? Mendakwahi mereka kepada Islam yang sahih, menjelaskan kepada mereka kebenaran agar mereka kembali kepada kebenaran tersebut. Ya, agar mereka kembali kepada al-haq. Kemudian dicontohkan di sini kata beliau, kama dzahaba Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ilal mubtadi'ah alladzina fil masjid wa waqafa alaihim wa ankara alaihim bid'atahum. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika dikabari bahwa di masjid ada halaqah-halaqah zikir yang bid'ah.
di mana masing-masing halaqah mereka memiliki bebatuan yang mereka gunakan untuk berzikir. Masing-masing halaqah dipimpin oleh seorang pemimpin. Ketika pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali, dihitung dengan kerikil-kerikil tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah? Sabbihu mi'ah, kata pemimpinnya, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, 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 dan seterusnya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud datang, Abdullah bin Mas'ud menegur mereka. Abdullah bin Mas'ud menyemprot mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian menyimpang, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat nabi kalian masih ada di sekeliling kalian. Wa hadza thiyabuhu lam yabla. Pakaian-pakaian nabi masih belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana nabi juga masih belum rusak. Artinya baru kemarin nabi itu wafat. Lah kok cepet kalian menyimpang? Iya, alangkah cepatnya kalian menyimpang, baru kemarin Nabi wafat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, a'innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian menganggap bahwa cara kalian ini lebih baik daripada cara yang telah diajarkan Nabi SAW dahulu? Atau pilihan kedua, memang sengaja kalian ini buka pintu-pintu kesesatan? Ini lemah lembut atau keras? Semprot keras itu. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdirrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud yang kunyahnya Abu Abdirrahman, ma'aradna illal khair. Tujuan kami baik. Iya, kami ini bukan berzina, kami ini bukan mencuri, kami bukan minum khamr. Ini biasanya kayak orang awam kan gitu dalilnya. Kan kita niatnya baik. Kok disesat-sesatkan? Kok disalah-salahkan? Mestinya kalian itu sana loh, memerangi orang yang minum khamr, main judi, yang berzina. Itu yang kalian perangi. Kok malah orang-orang yang berzikir berjamaah, yang maulid Nabi, itu terus yang digasak. Ya sudah kita bantah ya pada pertemuan yang lalu. Mana yang lebih asyad? Ayyuhuma asyad? Al bid'ah amil maksiyah? Al bid'ah. Ya. Kemudian kata mereka, ma'aratna illal khair. Tujuan kami baik. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridin lil khair falay yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, namun mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Caranya yang salah. Ya, caranya salah. Kemudian kata beliau, wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dhahaba ilal khawarij wa nadharahum wa dahadha syubahahum wa raja'a minhum man raja'. Demikian juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pergi berbaur dengan orang-orang khawarij. Tapi apakah tujuannya cuma untuk ngopi sama orang khawarij? Kaif antum bkhair ya antum gitu. Ngakak-ngakak gini. Tidak. Abdullah bin Abbas datang ke tempatnya orang khawarij. Di mana? Di mana ini ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang khawarij? Masmul makan. Fi ayyi qaryah. Yang mana orang khawarij akhirnya terkenal dengan nama ini. Yarfa'nya dulu. La ahad. Taib. Apa? Belum? Sudah? Sudah pas? Pas. Nggak ada yang tahu. Taib. Harura. Ya, Harura. Yang dari situ orang-orang Khawarij juga disebut dengan
Haruri. Ya, Haruri. Sebagaimana Abul Aliyah pernah mengatakan, Innallaha qad an'ama alayya ni'matain, fala adri ayyahuma afdal. Allah memberikan aku dua nikmat yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar. Yang pertama, anhadani lil Islam. Allah memberikan aku hidayah di atas Islam. Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri. Haruri di sini artinya apa? Khawarij. Tidak dijadikan sebagai ahli bid'ah. Itu nikmat ya ikhwan. Jangan dianggap nikmat itu cuman fulus, ya, nikmat berupa makanan yang enak, pakaian, ya, kendaraan. Tidak. Di antara nikmat yang patut untuk kita pertahankan yaitu Allah tidak menjadikan kita sebagai ahli bid'ah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, Abdullah bin Abbas mendatangi orang-orang Khawarij. Tujuannya adalah untuk mendebat mereka, untuk membongkar kesesatan-kesesatan mereka dan menyadarkan mereka dari kesalahan. Taib, orang-orang Khawarij ini atau kisah Abdullah bin Abbas ini terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma lil Khawarij, lima tukaffiruna Aliyan. Wahai orang-orang Khawarij, kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Qalu nukaffiru Aliyan li thalath. Kami mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena tiga hal. Yang pertama, fa innahu hakkama ar-rijala fi dinillahi wallahu ta'ala yaqulu inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib menjadikan manusia sebagai hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan Allah mengatakan tidak ada hukum, tidak ada hakim dalam memutuskan perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Ali menjadikan seorang sebagai hakim adalah yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ketika peristiwa tahkim setelah peperangan As-Siffin dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr ibn al-As. Wa tsaniyah, adapun syubhat yang kedua, nukaffiru Aliyan li'annahu qatala aqwaman wa lam yasbi nisa'ahum wa lam yaghnam amwalahum. Fala in kanu muslimin faqad hurrima alaihi qitaluhum wa la in kanu kuffara faqad halat lahu nisa'uhum wa amwaluhum. Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum, yakni yaqsuduna Talha wa Zubair wa Aisyah fi ma'rakah Al-Jamal. Maksudnya Ali memerangi Aisyah, Talha, Az-Zubair dalam perang apa? Perang Jamal. Tapi anehnya kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib menganggap mereka ini muslim atau kafir sih? Kalau mereka dianggap muslim sama Ali bin Abi Thalib, harusnya Ali nggak boleh memerangi orang muslim. Tapi kalau mereka dianggap kafir sama Ali bin Abi Thalib, kenapa setelah perang Ali yang menang? Kenapa setelah perang Ali tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan? Oh, jadi Aisyah nggak ditawan. Dan kenapa kok hartanya tidak dijadikan sebagai apa? Kalau menang perang hartanya jadi apa? Ghanimah. Kenapa nggak diambil hartanya Aisyah? Ya ini Ali ini bingung, ini yang diperangi sama dia ini siapa? Muslim atau kafir? Yang ketiga, tanazala Aliyun an sifati amiril mu'minin fit tahkim. Fa illam yakun amiran lil mu'minin fahuwa amirun lil kafirin. Ali bin Abi Thalib menurunkan statusnya sebagai amirul mu'minin ketika peristiwa tahkim, yaitu perjanjian dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kalau Ali menurunkan statusnya sebagai amirul mu'minin, dia bukan amirnya orang-orang mukmin, bukan pemimpinnya orang-orang mukmin. Maka kalau bukan pemimpinnya orang-orang mukmin, berarti pemimpinnya orang-orang kafir. Fa illam yakun amiran lil mu'minin fahuwa amirun lil kafirin. Baik, ini tiga syubhatnya orang-orang Khawarij dalam mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Famar raddu alaihim, apa bantahan Abdullah bin Abbas kepada mereka?
Taib. Qala Abdullah bin Abbas, ammal ula taqulun fa inna aliyan hakkama ar-rijala fi dinillahi wallahu ta'ala yaqulu inil hukmu illa lillah. Faqala Abdullah bin Abbas, dulluni bi kitabillahi atahkimur rijal lihaqni dima'il muslimina aula am tahkimur rijal fi arnab thamanuhu rub'u dirhamin aula. Wahai orang-orang Khawarij, saya mau tanya kepada kalian. Kalian mengatakan bahwa Ali kafir karena Ali menjadikan manusia sebagai hakim yang memutuskan hukum. Padahal hukum hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya tanya kepada kalian, mana yang lebih penting? Menjadikan manusia sebagai hakim dalam memutuskan perkara pada masalah yang tujuannya adalah untuk menekan, meredam tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ya, menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim untuk meredakan gejolak yang selama ini terjadi dari peperangan-peperangan kaum muslimin. Mana yang lebih utama? Yang dilakukan Ali ataukah menjadikan seseorang sebagai hakim untuk menentukan kelinci buruan yang harganya cuma 1/4 dirham? In syi'tum taqra'una qala Allah Ta'ala. Kalau kau mau baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Barang siapa yang membunuh hewan buruan tatkala ihram, maka balasannya semisal dengan hewan buruan tersebut yang putusannya diserahkan kepada 2 orang hakim yang adil. Tuh. Urusan mateni hewan yang dimisalkan sama Ali kelinci. Bukan hamster tadi, kelinci ini. Harganya berapa? 1/4 dirham. Murah. Tapi hukumannya Allah suruh untuk menyerahkan putusannya kepada siapa? Hakim, kepada manusia. Ini urusan kelinci saja boleh hukumnya diserahkan kepada manusia. Lah masa Ali bin Abi Thalib yang urusannya lebih pelik, urusannya lebih urgent daripada kelinci, kok kalian kafirkan? Kemudian ditanya lagi, atahkimur rijal lihaqni dima'il muslimina aula am tahkimur rijali fis sulhi bainar rajuli wa imra'atihi aula? Mana yang lebih berhak menjadikan manusia sebagai hakim dalam memutuskan perkara untuk meredam tertumpahnya darah kaum muslimin, atau menjadikan manusia sebagai hakim untuk islah antara suami dan istri? In syi'tum taqra'una qala Allah Ta'ala. Silahkan kalian baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka utus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Sudah, serahkan putusan kepada mereka. Kalau Allah berikan taufik kepada mereka, niscaya mereka akan melakukan perbaikan dalam rumah tangga. Ini urusan rumah tangga. Mana yang lebih penting? Rumah tangga atau urusan tertumpahnya darah kaum muslimin? Urusan darah. Ya, maka ditanya sama Ali bin Abi Thalib, akhrajtum min hadha? Apa kalian sudah tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. Iya, kata mereka. Amma tsaniyah taqulun, adapun yang kedua, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah, namun Aisyah tidak ditawan, tidak diambil hartanya sebagai ghanimah. Maka kata Abdullah bin Abbas, aturidun an ya'khudha Aliyun ummal mu'minina Aisyata sabya wa ayyakhudha amwalaha ghanimah? In kultum na'am faqad kafartum billahi binassil Qur'an an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum.
Kata Abdullah bin Abbas, loh terus karepe maunya kalian gimana Ali ini? Maunya kalian Aisyah ini ditawan, hartanya dirampas gitu kan? Iya. Apa kalian menginginkan Ali menawan ibunya sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha? Apakah kalian ridho kalau ibunya orang-orang beriman ditawan sama Ali? Hartanya Aisyah dirampas sama Ali bin Abi Thalib. Apa itu yang kalian inginkan? Kalau kalian mengatakan iya, berarti kalian kufur terhadap firman Allah yang menyatakan bahwa ibunya orang-orang beriman itu siapa? Istri-istri Nabi SAW. Anak durhaka kalian berarti. Mosok harta yang mae dijupuk kalian menang tok. Iya, masa ibu kalian ditawan kalian ridho? Tentu harusnya kalian gak ridho. Kalau kalian orang-orang beriman. Paham maksudnya? Ya, akharajtu min hadza. Wis, tobat dari ini. Qalu Allahumma na'am. Iya. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib dikafirkan gara-gara menurunkan statusnya sebagai Amirul Mukminin ketika perjanjian dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, Ali bin Abi Thalib tidak menyatakan dalam surat perjanjian itu statusnya sebagai Amirul Mukminin. Dihilangkan sengaja sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ketika itu Muawiyah masih belum mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah menuntut untuk Ali bin Abi Thalib segera memutuskan hukuman kepada pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Maka dihapus statusnya sebagai Amirul Mukminin cuman untuk perjanjian damai dengan pihak Muawiyah. Sudah, supaya nggak ada lagi pertumpahan darah. Ngalah Ali bin Abi Thalib itu demi namanya as-sulh, demi namanya perjanjian damai. Kata Abdullah bin Abbas, laqad tanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatir risalati yaumal Hudaybiyah. Kata Abdullah bin Abbas, lo kalian nggak tahu dah? Iya, nggak tahu mereka, karena tidak ada seorang sahabat pun di barisannya orang-orang Khawarij. Nggak ada seorang sahabat yang ikut kelompoknya Khawarij, nggak ada. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, mengatakan dulu ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW menghilangkan statusnya sebagai Rasulullah, sebagai sang utusan Allah. Ini lebih daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib menghilangkan status sebagai Amirul Mukminin, ini menghilangkan status sebagai Rasulullah. Dan yang ajaib jamaah, alladzi kataba bunudal aqdi fi sulhil Hudaybiyah Ali nafsuhu. Yang menulis poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu Ali bin Abi Thalib. Kama thabata fi sahihain an Al-Bara' ibn Azib, dari hadis Al-Bara' ibn Azib. Awalnya ditulis ini di surat perjanjian ini. Dengan ceritanya Nabi mau umroh sama sahabat, sampai di daerah Hudaybiyah nggak boleh masuk. Sama siapa? Suhail bin Amr. Ya, tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Ketika itu masih musyrik. Gak boleh masuk. Akhirnya berdebat alot, bikin suatu perjanjian. Ketika nulis perjanjian itu, ditulis di situ, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah kesepakatan yang disepakati oleh Muhammad sang utusan Allah dengan Suhail bin Amr orang Quraisy. Ditulis itu. Nanti baru poin-poin perjanjiannya. Nanti kan ditandatangani bersama kan, gitu kan? Suhail bin Amr menolak. Suhail bin Amr menolak. Kenapa alasannya? Kalau di situ ditulis Rasulullah, kata dia, ma sadatnaka anil baiti wa ma qatalnak. Kalau kau tulis di situ Rasulullah dan nanti saya tanda tangani, saya setujui, maka berarti saya mengakui kau itu Rasulullah. Sedangkan orang Quraisy tidak mengakui kalau Muhammad itu Rasulullah. Walakin uktub Muhammad ibnu Abdillah. Tulis Muhammad bin Abdillah. Nggak usah pakai Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi? Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali,
umhu Rasulullah. Wahai Ali, hapus itu tulisan Rasulullah. Ya, berat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dihapus sendiri sama Nabi SAW. Demi apa? Demi terciptanya as-sulh, meredam gejolak, demi untuk perdamaian. Rela. Nabi sampai mengatakan, inilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Ya nggak apa-apa wis. Saya tetap Rasulullah kok. Meskipun kalian mendustakan saya tetap Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Abbas, atanazala Rasulullah an sifatir risalati yaumal Hudaybiyah lis-sulh wa la yatanazalu Aliun an sifatil imarati lis-sulh. Lah kalau Nabi saja boleh menurunkan statusnya sebagai Rasulullah demi perdamaian, lah kenapa Ali kok nggak boleh menurunkan statusnya sebagai Amirul Mukminin demi perdamaian? Akhrajtum min hadha, kalian sudah tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. Dari 6.000 orang Khawarij, dalam satu riwayat 6.000 orang Khawarij, 4.000-nya tobat. Tuh, kalau ulama yang langsung datang membantah syubhat langsung tobat. Ya. Kalau ana yang di posisinya Abdullah bin Abbas, gabung sama mereka ana. Iya, syubhatnya kuat tadi luar biasa. Dikasih syubhat gitu. Oh iya wis, tak melok wis. Ikut saya gabung sama kalian. Memang kafir Ali itu. Iya. Tapi kalau seorang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, ketika mendapatkan syubhat seperti ini, nggak pakai lama, langsung dibantah. Dan rujuk dari kesesatan 4.000 orang. Ya. Dan yang terakhir di sini kalimatnya, fal mukhalatatu lahum idza kanat ala hadzal wajh fahiya matlubah wa in asarru ala batilihim wajib i'tizaluhum wa munabadatuhum wa jihaduhum fillah. Kalau berbaur dengan ahli bid'ah seperti tadi, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud, maka itu yang disyariatkan. Namun kalau sudah dinasehati, sudah didakwai, sudah dibantah, tetap di atas kebid'ahannya, maka tinggalkan. Jangan betah-betah lama-lama berbaur dengan ahli bid'ah. Tinggalkan sudah. Ya, Anda lebih layak untuk menyelamatkan diri Anda. Ya, baik. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Mal maksud bifiqhil waqi'? Qad mararna. Aina ant? Qad mararna, na'am? Ayo. Ya, ini sama dikatakan khilafiyah dalam hal akidah, yaitu perihal surga yang akan ditempati. Ada pendapat antara surga yang ditempati Nabi Adam atau surga yang lain. Iya, itu termasuk khilaf dalam masalah akidah yang tidak berpengaruh dalam akidah seseorang. Ngapain sih juga berselisih tentang surga yang nanti ditempati oleh orang-orang beriman? Apakah itu surga yang dulu ditempati Adam atau surga yang lain? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Yang penting kita mengimani surga, fiha naim. Di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan. Sudah, mau di situ Adam dulu di situ atau Adam dulu beda tempatnya, pengaruh nggak? Nggak pengaruh. Wis, yang penting berusaha bagaimana masuk surga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud Wahabi dan apa rinciannya? Karena kemarin saat di rumah ada ustadz-ustadz yang dakwah sunnah, lalu dikatakan oleh orang awam itu ustadz Wahabi. Ya, Wahabi adalah julukan yang disematkan oleh orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid, menyeru manusia kepada sunnah, ya, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan. Itu dijuluki oleh ahli bid'ah dengan Wahabi. Diambil dari nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, diambil belakangnya Wahabi. Ya, padahal kita tahu namanya Wahab, Al-Wahhab itu diambil dari Al-Asma Al-Husna. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Ya, niatnya mereka ingin mencela, namun ternyata justru diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wahhab, sebaik-baik nama. Itu pun diplesetkan sama mereka. Naudzubillah. Anda lihat sebagian komentar-komentarnya ahli bid'ah itu, mereka memelesetkan Wahabi menjadi Wahbabi, kata mereka. Iya. Itu nggak sadar mereka kalau yang sedang mereka plesetkan itu adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itulah, memang ahli bid'ah itu tidak ada takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berucap apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka inginkan. Naudzubillah. Rincian masalah Wahabi ini panjang, tapi intinya seperti itu. Itu hanya julukan-julukan yang dibawakan oleh ahli bid'ah untuk menjauhkan umat dari sunnah, menjauhkan umat dari tauhid. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa ajaran baru. Apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagaimana tadi, meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama sebelumnya. Ya, beliau tidak membawa ajaran yang baru. Seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa ajaran baru yang berbeda dengan ajaran salaf, maka kita tinggalkan. Tidak kita ikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.